Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia agar Ia memperdamaikan kita dengan Tuhan, sehingga hidup kita memiliki damai sejahtera. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ada satu jurus yang mau tidak mau siapapun yang terlatih atau kompeten akan melakukannya jikalau ia sudah terancam bahaya dan ia tidak dapat lagi menghadapinya. Itu adalah jurus langkah 1000 atau melarikan diri. Hal ini dimengerti dalam konotasi positif, bukan dalam konotasi tidak bertanggung jawab. Namun jikalau seseorang itu melawan Tuhan dan Tuhan menjadi lawannya, apakah ia bisa melakukan langkah 1000? Pemazmur mengatakan seperti ini di dalam Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Saudara, apakah langkah yang terbaik jikalau demikian? Tuhan memanggil kita untuk datang dan kembali kepadanya, karena Dia adalah gembala yang baik, dan Ia akan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita melarikan diri daripada Tuhan. Marilah kita datang kepadanya. Itulah langkah yang bijaksana yang dapat kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal ke-39. Ketika Yerusalem direbut, dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10, telah datang Nebukadnezar, Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11, pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sareser, pembesar dari Sin Magir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan
kepala pasukan pengawal, bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel, mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan, dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya kota Yerusalem yang dikelilingi oleh tembok pelindung, sekarang tidak lagi terlindung, sehingga pasukan Babel masuk menyerbu ke dalam kota itu. Sebenarnya, sebelum tembok itu runtuh, Yehuda telah kehilangan perlindungan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Benarlah firman Tuhan yang tertulis, "Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, firman Tuhan berkata, "Melihat mereka semuanya, maka Sedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca di firman Tuhan adalah penyerbuan daripada bangsa Babel ke dalam kota Yerusalem. Raja Sedekia sebenarnya sudah diperingatkan berulang-ulang oleh firman Allah agar dia menyerahkan diri. Jikalau dia menyerahkan diri, maka dia akan selamat, dan juga kota Yerusalem tidak akan dibakar. Namun kenyataannya, apa yang kita baca saat ini, setelah Zedekia melihat para pembesar orang Babel masuk ke kota Yerusalem, maka Zedekia mencoba melarikan diri. Namun memang, sebagaimana yang dikatakan oleh Yeremia, Zedekia akan ditangkap kembali oleh bangsa Babel. Dan saudara, kita tahu dari kisah ini bagaimana anak-anak Zedekia semuanya dibunuh dan kota Yerusalem dibakar dan dihancurkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya apa yang harus diperbuat oleh Raja Zedekia? Saudara, Zedekia seharusnya menjadi orang yang bertobat kembali kepada Tuhan. Dan Zedekia harus percaya kepada firman Allah. Saudara, di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, firman Allah berbunyi demikian, "Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Saudara yang kasih dalam Tuhan, iman kita itulah yang membuat kita tenang. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan, Dia mengontrol segala sesuatu. Dengan iman kita percaya bahwa firman Allah itu pasti terjadi.
Dengan iman kita percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Disitulah saudara-saudara, kita harus menjadi orang-orang percaya yang mengerti bahwa kita hidup harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada hikmat akal budi kita sendiri. Saudara, bersandar kepada Tuhan itu artinya kita rela bertobat ketika kita menyimpang dari kesalahan kita. Bersandar kepada Tuhan artinya kita mau tetap dekat kepada Dia dan kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Sedekia, dia tidak mau tinggal tetap di dalam Tuhan. Dia tidak mau bertobat, dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Namun saudara, Zedekia harus menyadari apa yang Tuhan katakan, itulah yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan, mari kita bertobat. Dan kita belajar untuk percaya kepada Dia. Karena disitulah saudara-saudara, kita mengalami ketenangan di dalam jiwa kita. Disitulah kita mendapat kekuatan di dalam hidup kita. Karena kita tahu, kita berada di tangan Tuhan yang mengasihi kita. Yang kedua, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaran Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Saudara, apa yang dilakukan Raja Babel kepada Sedekia, dia tidak lakukan kepada Nabi Yeremia. Namun justru Nabi Yeremia mendapatkan privilege, karena Raja Babel mengatakan dia tidak boleh diapa-apakan dan apa yang dia minta harus dilakukan. Saudara, bukankah ini sebuah hak istimewa yang diterima oleh Yeremia? Saudara, kita tidak tahu apakah Raja Babel mendengar nubuatan yang Yeremia katakan kepada Raja Sedekia. Karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Namun saudara, apapun yang terjadi dengan Raja Babel, maka saudara-saudara, apa yang diperlakukan Raja Babel kepada Yeremia merupakan sesuatu hal yang tidak wajar. Dan saudara, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan melindungi hambanya, yaitu Yeremia. Sehingga saudara, Raja Babel berkenan melindungi Yeremia. Saudara, Amsal 21 ayat 1 berkata demikian, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saudara, Raja Babel bukanlah orang percaya. Namun saudara, siapapun orang di dunia ini, tidak ada seorang pun yang di luar otoritas Tuhan. Ketika Tuhan menggerakkan hatinya, dia tidak dapat menolaknya. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Amsal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh Yeremia memberitahukan kepada kita, kita harus bersandar kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, dan kita harus hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Karena di dalam tangan Dia, segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini. Bahkan saudara, firman Tuhan berkata bahwa jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan bukan saja bekerja di tengah-tengah kita sebagai orang percaya, namun Tuhan juga bekerja di tengah-tengah orang-orang lain di sekitar kita, bahkan pada orang-orang yang memiliki kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kita hanya menghidupi kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Karena saudara, dengan demikian, kita boleh hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Kita boleh hidup di dalam berkat Tuhan. Dan kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk ikut Tuhan dengan setia. Karena
Kami tahu ya Tuhan, tidak ada sesuatu pun dalam dunia yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Segala sesuatu berada dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.